wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar. Dalam masa pandemi sekarang ini, proses kegiatan belajar mengajar tidak seperti biasanya, di mana proses kegiatan belajar mengajar yang sering kita lakukan antara guru dan peserta didik saling bertatap muka di ruang kelas. Namun di masa pandemi sekarang ini, proses kegiatan belajar mengajar mau tidak mau harus dilaksanakan secara online atau secara daring. Peserta didik dan guru akan bertemu di dunia maya. Saya Didit Faiza Sudiarjo, guru PJOK SMA Negeri 9 Tangerang, akan berbagi bagaimana saya melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar dengan peserta didik saya di dunia maya. Sahabat rumah belajar, di dalam proses kegiatan belajar mengajar yang saya lakukan secara online, saya memakai beberapa aplikasi. Di antaranya, yang pertama, Google Drive, yang kedua, Google Meet, yang ketiga, Google Chrome, Mozilla Firefox, UC Browser, YouTube, dan yang paling utama adalah Rumah Belajar. Nah, sahabat rumah belajar, dalam proses kegiatan belajar mengajar secara online yang saya lakukan di rumah, saya menerapkan model pembelajaran SOLE, Self-Organized Learning Environment, di mana dalam model pembelajaran SOLE ini ada beberapa sintak. Di antaranya, yang pertama, memberikan pertanyaan. Yang kedua, mengorganisasi siswa. Yang ketiga, eksplorasi dan investigasi. Yang keempat, monitoring. Yang kelima, presentasi hasil eksplorasi dan investigasi. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Sintak pertama, memberikan pertanyaan kepada peserta didik. Kita memberikan pertanyaan kepada peserta didik melalui aplikasi Google Meet. Dengan aplikasi Google Meet, kita bisa bertatap langsung atau bertatap muka dengan peserta didik kita. Sintak yang kedua, mengorganisasi siswa. Nah, mengorganisasi siswa juga kita bisa menggunakan Google Meet ini dengan cara kita memberikan arahan kepada peserta didik untuk membuat kelompok kerja. Sintak yang ketiga adalah eksplorasi dan investigasi, di mana siswa mengeksplor dan menginvestigasi topik apa yang telah diberikan oleh guru kepada peserta didik. Nah, di sini siswa dapat memanfaatkan aplikasi Rumah Belajar. Kita tinggal klik masuk ke Rumah Belajar, kemudian di dalam Rumah Belajar ada 4 fitur utama. Nah, salah satu fiturnya adalah sumber belajar. Di sini peserta didik bisa menemukan berbagai macam sumber belajar untuk mereka eksplorasi dan investigasi. Selain itu, mereka juga bisa membuka aplikasi search engine seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, UC Browser, dan lain sebagainya. Sintak keempat, monitoring. Nah, monitoring kita bisa melakukan dengan aplikasi Google Meet. Jadi kita kembali ke Google Meet. Sintak kelima, peserta didik mempresentasikan hasil eksplorasi dan investigasi. Nah, di aplikasi Google Meet ini juga selain kita sebagai guru mempresentasikan apa yang akan kita ingin presentasikan, peserta didik di rumah pun bisa mempresentasikan hasil kerja mereka melalui aplikasi Google Meet.
Yang terakhir adalah melaksanakan evaluasi. Setelah peserta didik mempresentasikan hasil kerja mereka, kita secara bersama-sama melakukan evaluasi dan mengkonfirmasi hasil kerja peserta didik. Selain itu, evaluasi juga bisa dilaksanakan melalui aplikasi Rumah Belajar. Nah, di dalam aplikasi Rumah Belajar ini, fitur utama yang kita gunakan untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik adalah bank soal. Di sini saya sudah membuat beberapa soal di aplikasi Rumah Belajar dengan fitur utamanya yaitu bank soal. Ini ada KD 3.4 aktivitas pembelajaran bela diri, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan kelas 10, jumlah soalnya 20, durasinya 30 menit dan bisa diakses oleh peserta didik dimanapun. Nah, baik, cukup sekian proses kegiatan belajar mengajar yang saya lakukan di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.